Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, konten selanjutnya ini, oh iya, memang seperti itu. Ya mungkin udah ada yang tahu. Sekarang saya jelaskan. Sulek Joker itu artinya suara lelakon Joko ini keren, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi begini, kalau soal reinkarnasi, menurut saya kan pernah cerita zaman di sinetron Dunia Terbalik, di lapangan parkir itu posisinya kalau bicara gaib adanya waktu itu malam, kan ada malam ada siang, artinya siang. Jadi bicara hal-hal yang spiritual atau yang gaib, kalau adanya itu siang dan terlihat, bukan melalui mata biasa ya, itu menurutku hal yang bukan biasa lagi. Artinya kegaiban itu luar biasa. Yang tak sebutkan itu, aku melihat penampakan gaib, bukan di mata ya, mata biasa ya, penampakan gaib yang dimana busananya itu hanya seperti jaring-jaring atau sutra, dan itu kecil-kecil, hampir perawakannya itu terlihat semua. Yang satu hijau busananya, yang satu putih. Bukan cantik lagi, kan aku bilang waktu kemarin di kontenku itu kan apa ya, yang tak sebut itu bukan apa, bukan melayang, tapi apa ya namanya itu, yang tak sebutkan kemarin itu loh, berhenti tapi di udara. Apa sih aku menyebutnya kemarin itu, bukan melayang, bukan terbang, tapi berhenti di udara, tapi nampak seperti itu. Intinya entah itu apa kata-katanya, yang penting seperti itu. Jadi bukan terbang, bukan melayang. Dan ya namanya gaib itu kan banyak, dan itu pun kegaiban yang seperti itu aku katakan masih dalam penyamaran. Jadi apa yang aku lihat itu masih dalam, dua-duanya itu masih dalam penyamaran. Jadi siapa yang sesungguhnya di mereka berdua itu ada lagi. Artinya ya tak bilang itu, sudah hadirnya siang bisa berganti rupa juga. Artinya kan kekuatan bicara kegaiban atau spiritualnya bukan makhluk yang biasa lagi, seperti itu. Oh iya emang gitu? Oh enggak lah, gini, dua itu aku bilang bukan hanya cantik, lebih dari cantik, tetapi beda. Nah artinya beda itu, sekarang gini, kamu sering bertemu seseorang yang beda rupa tapi sama cantiknya. Sama cantiknya artinya secara aura, secara logika itu sama, maksudnya beda rupa tapi sama-sama cantik, seperti itu. Oh iya, memang seperti itu cerita dan kenyataannya antara dimensi. Aku lihat gaib dan nyata sama lah. Aku yang nyatanya, yang gaibnya apa yang aku lihat bukan dengan mataku. Jadi seperti itu. Nah, yang satu itu yang tak bilang tentang arti
aku terlahir sudah reinkarnasi. Nah, yang satu itu apa ya? Yang tak bisa tak bilang penguasanya atau penciptanya, seperti itu. Iya, enggak lah. Jadi gini, menurutku ya, reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah tokoh seseorang di zaman hidupnya yang bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan, dalam hal kisah-kisahnya yang baik-baik, atau dia memiliki ilmu yang luar biasa, atau orang yang bisa dibilang tokoh atau orang sakti bisa. Nah, itu selama hidup, seperti yang aku bilang, bahwa manusia itu punya eranya, punya zamannya, punya masing-masing wahyunya dalam kehidupan. Makanya ada dibilang manusia pasti meninggal, itu udah pasti, tinggal kenangan. Nah, setelah manusia meninggal, ada yang dinamakan masuk ke dalam dunia akhirat. Nah, bicara surga atau neraka, kan dunia ini belum kiamat. Berarti setelah meninggal, orang yang sangat baik atau berilmu dalam hidupnya ketika meninggal itu ada di alam akhirat atau alam gaib. Nah, kan tergantung keturunannya. Mungkin kakeknya, ibunya, atau orang berpengaruh akan melahirkan seorang anak. Nah, jadi orang yang meninggal, orang yang berpengaruh, orang yang ada dalam dunia akhirat itu, yang sudah meninggal itu, secara roh ya, secara roh atau secara dia itu meninggalnya itu hanya muksa atau apa, lalu dihidupkan kembali ke dalam manusia bayi yang lahir itu. Artinya ya entah pun dia jadi secara pendamping hidupnya atau dan lain-lain, atau yang menjaga dia. Iya, seperti itu. Oh, itu menurut penjelasanku, apa yang aku jalani dan menurut pengalamanku. Jadi seperti itu. Enggak, bukan, iya. Makanya aku bilang, oh iya, maka gini nih akan aku ceritain, tapi nanti selanjutnya isinya. 2017 aku putuskan untuk jadi seniman di jalanan. Kamu kan tahu jalanan itu kan ngeri. Ada copet, penodong, ada dan lain-lain. Itu hidup di situ. Dan eh, liarnya tentang seks perempuan atau gadis-gadis jalanan tahu sendiri ya. Nah, setelah itu naiklah aku ke dunia artis. Nah, artinya sudah selalu berspiritual. Bayinya kan sudah reinkarnasi. Nah, gedenya itu berspiritual kan di situ. Berspiritual, dan seringkali aku bersupranatural. Artinya melalui dimensi spiritual berganti supranatural yang gaib-gaib gitu. Nah, ternyata setelah aku telaah semua itu, nggak ada apa-apanya, kesaktian apapun, ilmu gaibnya apapun, supranaturalnya, spiritualnya apapun, kalau raga itu sudah menjadi jasad atau meninggal. Makanya setelah aku pelajari seperti itu,
aku lebih menjaga ragaku daripada aku dalam dimensi yang berbahaya. Karena ketika jasad sudah nggak ada, itu apa ya, susah, bukan hilang ya, susah, seperti itu. Oh begitu, bisa iya begitu, tapi tidak akan aku perjelas ya. Tapi kalau orang sudah tingkatan supranatural atau spiritual paham. Yang jelas reinkarnasi itu ratu. Ratunya bukan ratu daerah, ratu Indonesia, tapi tentang filosofinya air laut sedunia. Tuh tak kasih tahu tuh. Oh iya. Tapi lagi-lagi tidak akan aku perjelas. Ya. Ini tak kasih tahu bocorannya aja. Kan aku bilang, aku spiritual paling berspiritual dan bersupranatural palingnya itu antara jalanan dan dunia artis. Nah, ketika di jalanan aku nongkrongnya itu di Selipi, Jakarta Barat. Nah, sekarang bayangkan, misalkan jam 8 pagi aku selalu naik bis, masih zaman Patas 6 Mayasari. Sekarang kan udah model busway. Otomatis kan ada yang bertatap muka toh, ada yang cuek, ada yang mengilhami. Ya, nah yang mengilhami, yang memaknai saya. Saya kan terkenal baca puisi sulap dan ya sedikit-sedikit dengan warna debus seperti itu. Yang nah maksudnya bocorannya begini, bocorannya kenapa entah pun di dunia artis ya, yang pernah memaknai saya, yang pernah bertemu saya, anaknya itu kalau nggak cowok ganteng, kalau nggak cewek cantik, kebanyakan ya, kebanyakan. Kenapa seperti itu? Ya iya, makanya itu. Ya apa ya? Oh iya, memang begitu. Enggak lah, ceritanya enggak begitu. 2017 sampai sekarang kan aku masih di kampung. Seperti yang tak kasih penjelasan seperti tadi. Dan kebetulan terakhir itu aku punya pengalaman yang nggak bagus. Walaupun tak bilang itu apa ya, ya semuanya ada hikmahnya. Sekarang bagaimana kamu nggak merasa gimana-gimana seandainya tanganmu itu diborgol, kakimu diikat, terus kamu dipaksa dimasukin di bagasi mobil. Nah Kak, jika kamu berpikir kan yang normal kan begini, gimana nanti kalau saya digebukin, saya nggak bisa melawan dong. Gimana kalau saya dibuang ke laut, saya nggak bisa berenang dong. Gimana kalau saya nanti dibakar, saya nggak bisa menghindar dong. Kan ibaratnya seperti itu. Nah iya, itu di dunia artis gitu ceritanya. Oh iya, jadi begini, oh enggak lah, bukan
Gini loh, walaupun terkadang niat kita baik, kalau kita tidak berhati-hati, terkadang penampakan yang dalam jasad atau raga kita itu salah juga gitu. Makanya aku bilang tadi seperti itu. Oh iya, enggak. Aku iya, gini. Monolog. Monolog itu adalah di tingkat keaktoran atau ke pemeran, itu adalah tingkat tinggi. Dan soal-soal bicara monolog kan seorang aktor yang menyampaikan ceritanya, entah itu gayanya apapun, dengan baik dan bagus menurut versi juri atau penontonnya. Itu dia monolog. Dan aku pernah seperti itu. Oh iya, emang kehidupan di dunia sekarang itu digital. Digital artinya aplikasi apapun sudah masuk, ya kan? Emang eranya udah digital. Jadi serba apa-apa itu serba digital. Eranya sekarang. Nah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pintar dalam hal seperti itu, rata-rata kebanyakan maju-maju secara pemikiran atau secara intelektual. Karena itu aku mempelajari semuanya di era regenerasi ibuku. Itu kan jauh yang namanya digital. Jadi ibaratnya itu ya sama sekali nggak tahu menau, ya akhirnya jauh dari pengalaman seperti itu. Nah, era digital itu kan masuk udah lama, mungkin sekitar 2010 itu udah masuk kan seperti itu. Tapi semakin kesininya semakin canggih, jadi manusia itu dipermudah informasinya. Nah, kalau yang bicara kasus-kasus itu yang nggak baik seperti itu, contohnya seperti itu. Iya, yang seperti itu. Makanya tak bilang di era ibuku, ya sekarang kan bisa diterawang dengan logika. Aku usiaku begini, ibuku usianya berapa, berarti di era ibuku kan gitu, atau orang tua kita yang seumuran seperti itu. Di eraku itu kebanyakan hampir 80% ya percaya dengan dokumentasi fakta-faktaku, karena gampang, media Facebook, media WA, media video-video atau foto-foto fakta bahwa aku syuting apa dan syuting apa, itu kan fakta tuh, ya kan? Syuting apa realnya, oh namanya emang Sule Joker karena itu live, bukan misalkan gini, kebanyakan kan banyak punya YouTube tuh, orang diundang sebagai YouTube. Nah, YouTube itu terkenal. Nah, tapi sama yang punya YouTube itu, kan bukan aktornya, bukan yang punya YouTube. Nah, perusahaan YouTube itu akhirnya memberikan promosi kepada channel-channel TV. Otomatis kan yang mengendalikan itu kan bukan pemikiran si aktornya, tapi perusahaan yang punya YouTube itu sendiri. Nah, kalau saya kan gini, proses hasil kerja individu sebagai artis Sule Joker itu saya menciptakan sendiri,
bedanya seperti itu. Makanya tak bilang di eraku itu banyak yang mengenal digital video-video, artinya mereka percaya dengan fakta-faktanya, bukti-buktinya. Nah kalau bicara uang, ini kan bicara artis, bukan bicara uang kan. Tapi kalau yang di era saya kebanyakan juga nggak bicara uang, bicara buktinya gitu loh. Iya, yang namanya artis kan kemungkinan dua problemnya, Mas. Problemnya dari netizen itu antara duit sama faktanya, kan gitu. Makanya aku selalu mengatakan faktanya emang aku artis seperti itu. Itu gambarannya. Jadi kalau mungkin aku cerita gambaran yang terlalu menghayal kan sulit dicermati. Kalau bicara pengalamanku mungkin iya, ya seperti itu. Emang iya? Oh enggak lah. Oh iya, iya iya iya. Iya emang seperti itu. Iya iya iya. Ya enggak lah. Kan udah aku bilang, setiap era kelahiran atau tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang penting dalam dunia ini ada zamannya. Nah nggak mungkin Tuhan atau Allah itu memberikan wahyu hal yang sama kepada setiap manusia atau jabang bayi yang keluar, yang hidup di permukaan bumi ini. Nah, menyempurnakan menurutku itu iya malahan seperti itu. Oh iya, emang menurutku begitu. Iya iya. Oke oke oke. Iya iya. Oke para saudaraku semuanya, sepertinya suaraku atau di kontenku kali ini sulit joker, yang berarti suara lakon Joko ini keren. Cukup di sini dulu dan terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk yang beragama lain dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oh iya iya, maksudnya aku selalu bilang salam sejahtera kita semuanya itu siapapun makhluk di permukaan bumi ini itu salam sejahtera kan artinya saling mendoakan, sejahtera mensejahterakan, makanya salam sejahtera kan aku selalu bilang gitu, artinya seperti itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.